Muhammadin wa alihi washabihi wa ba'du. Qala rabbi sholli sadri wa yassiri amri wa hlul lisani yafqahu qawli ya alim ya alim. Alhamdulillah di siang hari ini Bapak Ibu, sekali lagi saya secara pribadi mengundang Bapak Ibu untuk berdiskusi, untuk berdialog dan untuk sharing terkait implementasi atau diseminasi budaya positif di sekolah. Namun untuk lebih lanjutnya lagi, apa sih budaya positif di sekolah? Seperti apa Pak Hendra budaya positif di sekolah itu? Nah Bapak Ibu, yang melatar belakangi saya mencoba untuk sharing dengan Bapak Ibu. Yang pertama adalah tugas dari CGP atau calon guru penggerak saya secara pribadi di modul 1.4. Yang kedua adalah tanggung jawab saya untuk membangun budaya positif di sekolah. Namun jika kami porsikan, saya lebih cenderung bertanggung jawab terhadap implementasi budaya positif sekolah. Namun seperti apa budaya positif sekolah? Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Asal selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah terkait budaya positif di sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ardi Mulyono SP, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh semangatnya. Tadi kurang semangat, sekarang semangat sekali. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala illallah. Bapak Ibu yang saya hormati, betulnya kegiatan kemarin hari Kamis kemarin kegiatan kita karena waktu saya juga belum bisa. Kemarin saya ke industri, ke SMK Bina Karya dan ke Antik. Alhamdulillah diberi tempat di sana. Nah Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kegiatan dari CGP calon guru penggerak. Saya harap Bapak Ibu menyimak, mendengarkan, dan mudah-mudahan Bapak juga Ibu juga terlibat di situ. Saya harap terlibat. Nanti yang dibawakan oleh Pak Hendra selaku CGP diseminasi budaya positif di sekolah. Silakan Bapak Ibu diskusikan gimana tekniknya, gimana caranya. Mudah-mudahan dengan adanya ini bisa meningkatkan kualitas kita, terutama kualitas sekolah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga ikut. Kalau bisa ikut CGP ini, daftar CGP ini, ya, bukan untuk sekarang Bu, bukan untuk hari ini Bu. Untuk selanjutnya pasti kita dibutuhkan. Ini sampai angkatan 9, angkatan 10 ya, ya. Angkatan 9 kemarin ada yang berapa orang itu yang siap, yang ikut. Kemarin saya dipresentasikan Bu, di sekolah Batu Pas kemarin pembukaan CGP di SMP 1. Tapi alhamdulillah saya buat gambar 7 kelopak bunga. Kenapa 7? 1 sudah jadi, sudah siap. Dua orang ya Bu Murni dan Pak Asep. 1 lagi kemarin Pak Asep, dan 4 orang yang sudah terdaftar tinggal mengikuti. Mudah-mudahan tahun ini semua bisa ikut. Ya, ini bukan untuk saya, bukan untuk itu, tapi untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, memang resiko kita capek banyak buat seperti ini, harus mensosialisasikan, harus menerapkan, harus kita terapkan. Ya, sekian tahun nanti guru tidak seperti tahun sebelumnya. Banyak kan guru hanya mengajar, menulis, beres. Sekarang tidak, harus diimplementasikan kegiatan agar anak itu berkreatif, yang mendisiplinkan diri, kemudian munculkan budaya-budaya, dikatakan ini budaya positif yang di sekolah. Tapi alhamdulillah anak-anak kita sudah bisa diterapkan seperti itu. Cuma kita harus mendalami. Mudah-mudahan dengan Pak Indra Irawan itu bisa diterapkan di kita. Ya, bisa diterapkan kita. Apapun diskusi yang Bapak inginkan itu yang kita cari. Saya lebih senang diskusi, menerapkan supaya bisa tahu. Ya, hanya sekilas saja, tapi kalau bisa diaplikasikan. Ya, kalau namanya di ATM, aplikasi, modifikasi dan ditirukan, bisa seperti itu. Itu saja Pak Hendra, mudah-mudahan diseminasi budaya positif di sekolah yang dibawakan Pak Hendra Irawan selaku
CGP, calon guru penggerak angkatan 8. Dengan ini silakan mendiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Adi Mulyono SP yang telah berikan kesempatan saya untuk berdiskusi bersama teman-teman. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berdiskusi. Mudah-mudahan saya jatuhnya tidak presentasi, apalagi saya terkesan untuk mengajarkan atau hanya menyampaikan materi. Karena seyogyanya saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama memperbaiki budaya positif yang ada di sekolah kita. Kenapa Pak Endra harus diperbaiki? Apa selama ini tidak budaya positif belum dilakukan? Mungkin sudah, tapi terkadang kita tidak sadar terhadap apa yang sudah kita lakukan, tidak teradministrasi dan sebagainya. Sebenarnya budaya positif seperti apa dan bagaimana? Mari kita sama-sama untuk duduk sejajar di sini untuk sama-sama menggali ilmu. Bukan berarti saya di depan saya adalah coach atau melatih dan sebagainya. Bahkan kalau lihat ilmunya ini cenderung ilmu guru BK. Makanya hari ini saya wajibkan Pak Agus untuk hadir di sini karena mau tidak mau saya harus banyak belajar dari beliau. Saya juga sudah wanti-wanti ke Bu Murni selaku guru PP saya di sini, yang meskipun secara kontekstual saya tidak dibimbing oleh beliau, namun hari ini kita punya sumber daya yang luar biasa Pak Ibu. Saya pikir meskipun hari ini tidak kumpul semuanya, kalau kita benar-benar paham dan mampu mengaplikasikan ini, indikasinya atau efeknya kita akan jadi guru yang dirindukan oleh murid kita. Percaya tidak percaya, ketika kita melakukan budaya positif di sekolah, ada beberapa hal nanti yang akan kita dapatkan. Oleh karenanya mungkin Bapak Ibu yang hadir hari ini di ruangan ini akan sedikit berbeda dengan teman-teman yang tidak memahami tentang budaya positif sekolah. Kenapa juga ini harus ada budaya positif di sekolah? Bapak Ibu, kita tidak bisa menutup mata. Sekarang zamannya kurikulum merdeka. Kalau Bapak Ibu menghindari platform Merdeka Mengajar, guru penggerak dan lain sebagainya yang disediakan oleh pemerintah, mau tidak mau kita akan kembali seperti guru-guru zaman prasejarah. Oleh karenanya berbahagialah Bapak Ibu, di hari ini kita akan sharing, akan kupas tuntas seperti apa sih budaya positif sekolah, seperti itu. Namun tidak terlepas kemungkinan saya pun guru biasa, saya juga sama menghargai privasi masing-masing, pendapat masing-masing. Oleh karenanya mari kita sama-sama untuk membedah apa sih budaya positif itu. Baik Bapak Ibu, seperti biasa yang telah diajarkan oleh senior kami, nanti juga Bapak Ibu bisa terapkan ini kegiatan, mohon maaf ya, bisa Bapak Ibu terapkan ini di mana? Di kelasnya masing-masing. Jadi kita biasakan ketika kita masuk kelas itu ada kesepakatan kelas, biar anak merasa sadar diri, nanti jatuhnya tidak hukuman. Nah selama ini yang aturan yang kita buat itu bisa jadi merasa tidak nyaman. Dan kalaupun anak melakukan aturan itu bisa jadi motivasinya tumbuh dari ekstrinsik bukan intrinsik, seperti itu. Bapak Ibu setuju nggak kalau saat ini kita mengikuti dialog atau diskusi terkait budaya positif sekolah, kita disiplin dan tertib dalam mengikuti diskusi? Setuju tidak? Setuju? Setuju. Kemudian saling menghargai dan menghormati pendapat. Setuju? Mau ditambahkan lagi, misalkan boleh sambil makan atau waktunya cukup 15 menit saja. Nah itu boleh ya Bapak Ibu. Nah kalau sepakat saya pikir cukup 2 saja ya, seperti itu. Oke baik Bapak Ibu. Sebelumnya biar saya juga tidak berbicara sendiri Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin Bapak Ibu hari ini hadir seutuhnya mengikuti diskusi ini seperti itu. Oleh karenanya, boleh Bapak Ibu sambil pejamkan mata, kita relax dulu sebentar, santai. Boleh tarik nafas dulu sebelum saya dibuang. Tarik nafas dulu. Lupakan dulu jadwal pelajaran. Lupakan dulu masalah hutang piutang. Yang jelas jangan lupa suami dan istri. Tapi tidak tidur paham ya. Oke, cukup Bapak Ibu ya. Ini juga sama nanti bisa kita praktekkan ke siswa kita. Biar siswa kita yang tadinya tidak fokus menjadi fokus.
fokus seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini adalah kurang lebih materi yang akan sama-sama kita diskusikan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini mungkin dulu juga sama, saya juga ini apa sih gitu kan? Apa sih segitiga restitusi? Nah nanti kita, jadi kenapa kita diwajibkan untuk sosialisasi ini? Karena harapannya meskipun kita tidak dapat programnya, tapi keilmuannya sama. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir masuk CGPT sulit esainya dan lain sebagainya. Padahal kami 24 jam membuka ruang untuk Bapak Ibu untuk coaching, untuk sama-sama ikut berbagi trik and tricks untuk masuk CGP seperti itu. Percayalah Bapak Ibu bahwa CGP itu asik meskipun tugasnya banyak. Tapi ketika menikmati ada output yang saya dapatkan. Minimal saya bisa ngedit video, minimal saya bisa buat channel YouTube gitu kan. Minimal. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, sekarang sudah saatnya kita bermetamorfosis. Dan yang tadinya kupu-kupu menjadi yang tadinya kupu-kupu menjadi kupu-kupu. Tidak lagi menjadi Hendra Irawan seperti yang ngajar kemarin. Tidak lagi seperti Hilda yang mengajar kemarin. Kita harus berubah sesuai dengan zamannya. Mau tidak mau. Kenapa? Karena menurut teorinya setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Nah sekarang eranya sedang kurikulum merdeka. Mau tidak mau apapun pembelajarannya, outputnya harus profil pelajar Pancasila. Nah selama ini profil pelajaran Pancasila yang kita ketahui hanya sebatas diimplementasikan dengan segmenitas dengan proyek P5. Padahal kenyataannya P5 itu harus diterapkan dalam setiap segmen. Oleh karenanya tidak ada satupun alasan guru untuk tidak bisa mendampingi anaknya seperti itu. Nah, menurut teorinya pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal ini sesuai Bapak Ibu sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Kata Ki Hajar Dewantara, kita itu mendidik anak itu ibarat benih padi. Tidak boleh kita memaksa benih padi itu harus jadi benih jagung. Jadi harus sesuai dengan kodratnya. Makanya nanti di pembelajaran diferensiasi itu ada yang namanya diagnostik non akademik. Seperti itu. Nah, sementara ini kita sudah mengetahui diagnosis akademiknya, tapi non akademiknya juga harus. Biar apa? Biar mereka itu atau mereka setarnya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi kita tidak lagi bisa memaksa siswa kamu harus bisa kali A, kali B, kali C, tanpa kita harus mendiagnosis. Nah disitulah nanti peran kita, penghambaan kita terhadap murid. Seperti itu kurang lebih. Oke baik Bapak Ibu lanjut. Coba Bapak Ibu kita perhatikan. Boleh saya bertanya ke Bu Sri? Bu Sri kira-kira kalau Ibu di posisi sebelah sana ada berapa batang Bu kayu yang dihamparkan? Ada berapa Bu? 4. Bu Depi sebelah sini ada berapa batang Bu? Ada 3 ya? Ada 3. Siapa yang benar? Semuanya benar. Semuanya benar. Begitulah cara kita nanti memandang siswa. Kalau si siswa itu 2.500 kali melakukan kesalahan, padahal yang satunya kebaikan, maka mari kita pupuk kebaikan itu, lupakan kesalahannya. Jangan sampai menjustifikasi anak salah, nggak masalah. Anak dibuat bermasalah, pada akhirnya anak depresi dengan kesalahan sendiri. Jadi datang tuh lain solusi. Datang teh malah embung datang ke Ibu Dewi mah. Udah bisa di update status, embung ka Pak Hendra mah udah bisa dicabut. Ngomong ke Pak Aam, misalkan gitunya. Nah oleh karenanya, mari kita hadir seperti guru yang bisa memandang hal seperti ini. Kemarin kalau tidak salah pengawas kita sudah mencontohkan seorang kita suruh berdiri di depan Pak Karman ya. Kalau kemarin tidak salah. Guru-guru harus muter memandang orang itu, dan kita tidak bisa memandang seseorang itu atau sesuatu itu hanya dari satu sudut pandang saja. Oke baik Bapak Ibu, lanjut. Nah Bapak Ibu ini juga sama. Kemarin mungkin bagi teman-teman yang sudah yang bareng dengan saya mungkin sudah tahu ya. Mungkin saya bertanya ke siapa ya?
Nah, ke Bu Nina. Bu Nina kira-kira, oh kemarin hadir ya. Oh, Bu Nina kira-kira kalau Ibu lihat nyamuk, apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Pukul. Sip. Pak Kamal, diapakan Pak? Semprot. Semprot. Siapa lagi ya? Bu Hilda, diapakan? Bu Hilda? Kalau yang ngejek saya pukul, kalau enggak ya Biarin aja, oke. Coba, bagaimana kalau dia itu siswa kita? Siswanya bangor Pak? Apa perlu kita pukul? Perlu? Perlu, oke nggak jadi masalah. Iya, kan punya versi masing-masing seperti itu ya. Nah, pertanyaannya nanti di akhir segmen ini ada sedikit quote dari teman-teman saya, meskipun bukan sendiri. Jadi seperti apa kita mendidik, kemudian nanti outputnya seperti apa. Nah, kenapa tidak? Orang bijak itu ketika lihat nyamuk itu justru tidak dipukul. Kalau satu mungkin dipukul oke, ya Bu ya. Coba Bu, kalau 2 batalion gimana? Nyamuknya 2 batalion, Ibu sanggup untuk memukulinya? Berarti kita harus cari cara kan? Budak teh di sekolah teh bangor, hiji mah bisa diurus. Lamun 10, 20, oleh karenanya kita perlu nilai-nilai yang penting di sekolah seperti budaya positif. Orang bijak ketika lihat nyamuk, orang pintar dan berpikir ketika lihat nyamuk, mereka buat lapenda, mereka buat hit. Teu kudu capek, minimal tadi disemprotkeun gitu nya, jatuh. Kurang lebih seperti itu. Ya tentunya kita punya cara pandang masing-masing terhadap ini. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, menurut Stephen, katanya Bapak Ibu ya, saya juga nggak kenal siapa dia ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubah sikap atau perilaku Anda, katanya seperti itu. Dan ini Bapak Ibu, kata-kata ini, statement ini, memukuli saya betul. Saya merasa tertampar ketika saya tahu teorinya seperti ini. Nah, kita bisa bedakan di sini Bapak Ibu ya, selebihnya bisa kita baca bareng-bareng. Bahwa di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Mau tidak mau Bapak Ibu, kita harus merubah hal ini. Kemana? Tadi ke teori kontrol itu sendiri. Yang tadinya mohon maaf, semua orang melihat hal yang sama misalkan. Kita sudah lihat ada satu siswa bermasalah. Dan itu gue bermasalah aja seperti itu. Nanti kita harus lebih dekat lagi sehingga kita bisa tahu salahnya di mana. Versi kita seperti apa? Seperti tadi Bapak Ibu melihat, kan tidak ada yang salah, hanya cara pandang yang berbeda. Nah, kurang lebih kalau saya jabarkan satu persatu ini lama Bapak Ibu ya, kurang lebih seperti itu. Ini ada realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Apakah yakin Bapak Ibu kebutuhan kita sama? Tidak. Pasti kebutuhannya berbeda. Nah, oleh karena itu saya hadir hari ini untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu, berdialog terkait budaya positif nanti yang akan implementasi di sekolah kita masing-masing. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya ada teori disiplin positif. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, disiplin teh apa? So, saya tanya, kadang kita sering menjustifikasi anak kita sendiri, bahkan diri kita sendiri. Dan cek saya mah ini teh sudah disiplin saya teh. Disiplin teh apa? Atau mungkin nanti Pak Jamal selalu ketarunaannya. Disiplin teh apa sih? Seperti apa? Apakah Anda harus datang tepat waktu? Apakah harus selalu mengikuti upacara bendera? Apa sih disiplin? Jangan-jangan kita hanya sebatas teks saja, gitu. Dan disiplin di sini pun belum tentu diketahui oleh semua warga sekolah, sehingga anak ambigu. Saya bingung Pak. Untuk disiplin versi Bapak Hendra itu seperti apa? Karena menurut si ibu ini, si ibu bapak ini itu seperti ini gitu. Nah, perlu kita duduk bersama seperti itu. Nah, ini hanya sebatas teori. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu percaya nggak? Ini kita kaji bareng-bareng ya. Di sini ada peraturan taruna. Nanti Bapak Ibu boleh restitusi langsung, boleh wawancara langsung ke anaknya. Nah, kamu nyaman gak sih dengan aturan sekolah? Atau kamu lebih spesifik lagi, kamu nyaman gak sih dengan aturan kelas? Lebih spesifik lagi, kamu nyaman gak sih belajar dengan saya? Lebih spesifik lagi, mana terasa ke orang gitu ya.
Tanya seperti itu. Biasanya kalau anak muncul motivasi dari dalam, tidak perlu ada slogan sebenarnya. Nah itu nanti akan kita bangun bareng-bareng ya. Bapak Ibu kurang lebih seperti itu. Nah tadi yang saya tanya itu seperti apa sih disiplin itu? Apakah harus datang tepat waktu? Belum tentu juga kan? Misalkan kita nih selaku pegawai negeri atau selaku honor dan sebagainya, kata pimpinan harus jam 7 datang, kecuali misalnya buat yang keluarga, kan gak mesti jam 7 itu datang tuh. Berarti ada apa? Ada kesepakatan. Jadi bisa diartikan disiplin itu sepakat, bisa. Oleh karenanya dia akan jadi suatu yang fleksibel luar biasa. Tidak, jadi pembelajaran ke depan tidak akan baku. Dan diajar teh kudu kieu, kadena kudu kieu, tidak. Oleh karenanya nanti kita bahas di materi berikutnya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dalam tugas ini juga saya di bagian ketiga ada dasar kebutuhan manusia. Ya mungkin ini sudah sering dilakukan kalau oleh guru BK, ini sudah jadi makanan setiap menit mungkin ya Pak ya, terkait dasar kebutuhan manusia. Oh gitu ya. Yang minimal kan teorinya adalah seperti itu ya. Bapak Ibu, mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita memiliki kurang lebih 5 dasar kebutuhan. Gitu ya. Oke. Ya. Iya, apa sih? Nah, kurang lebih apa Ibu ya? Jadi kita punya 5 dasar kebutuhan. Yang pertama itu bertahan hidup. Kita juga sama ketika kita mandang siswa, mandang murid, ini juga harus diterapkan, jangan cuma kita saja. Ya, seperti itu. Ini bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kita butuh nggak Pak Ibu? Pasti butuh. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nanti bisa jadi Bapak Ibu ada siswa yang melanggar, sudah kita restitusi, sudah kita bawa ke BK, sudah kita bawa ke orang tua, sudah kita kunjungan ke rumah tuh home visit. Tapi ternyata siswanya tetap seperti itu. Kenapa kira-kira? Bisa jadi 5 dasar kebutuhan ini salah satunya tidak terpenuhi. Misalkan ada anak kaya, dia kaya, orang tuanya kaya, dia juga tempatkan sebagai ketua kelas. Kemudian dia juga boleh bertindak apapun, misalkan dalam artian bertindak secara terkontrol, kemudian kita fasilitasi kesenangannya. Tapi karena tidak ada kasih sayang kita, maka anak akan sulit untuk diatur. Ya, nanti kita coba ilustrasikan. Mungkin Bapak Ibu selama ini ada nggak kira-kira siswa kita yang menurut kita tuh udah dikasih statement gini, tapi kenapa anak ini nggak pernah sadar? Kunaon sih budak teh nurut-nurut gitu. Bisa jadi Bapak Ibu salah satu diantaranya tidak terpenuhi. Ini faktornya bisa dari pelayanan kita atau dia sendiri di rumahnya seperti itu. Misalkan ada anak, kita sudah fasilitasi Pak untuk bertahan hidup, misalkannya orang tuanya cukup, gitu kan, seperti itu. Kemudian secara penguasaan, kebebasan, kesenangan, bahkan kasih sayang. Atau mungkin bisa jadi yang 4 ada, tapi yang kesenangannya tidak ada. Makanya di pembelajaran diferensiasi itu kita kurang lebih membebaskan. Dalam artian membebaskan itu anak akan belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Ini sebenarnya ada video Bapak Ibu ya. Ini ada video 5 dasar kebutuhan manusia.
geuleuh hayang itirah yang babarengan. Ieu mah kolot mah si ane hayang soalnya teteh buat acar lagi cinta ke orang cumian yang aman dan semuanya rios atau cinta abdi budaya seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ini 5 dasar kebutuhan manusia yang mungkin ini akan lebih jelas dibandingkan tadi pemaparan yang Raja Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran?
Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri.
Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu, kurang lebih demikian. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari atau kita petik dari penyampaian Ibu tadi? Ada yang mau berpendapat? Boleh? Bu Dina mungkin? Kalau saya di bagian tadi refleksi ya, kalau saya pernah mengalami sendiri ketika mengajar, ada grup yang memang gak ada sayanya, tiba-tiba saya dibikin lagi grup, anak-anak memunculkan video-video porno ya, video porno ya yang kayak nanti emoji, bukan emoji, nanti stiker tapi porno gitu, berhubungan intim gitu. Sampai saya dikeluarkan oleh salah satu anak karena dia kaget gitu. Pada saat itu saya ambil HP-nya, ternyata saya datang ke Pak Agus sebagai guru BK, ternyata ada 20 video porno. Ya, Pak Agus ada nggak? 20 video porno. Nah, saya di sana tidak marah, cuman saya minta maaf kepada rekan-rekan yang lain apabila terganggu, dan saya minta maaf juga bahwa saya tidak berhasil untuk mengajak anak-anak berubah gitu ya ke hal yang seperti itu, kan harusnya ditinggalkan gitu. Nah, malah jadi koleksi. Saya bicara dengan Pak Agus dan anak itu, mau nggak refleksi? Pak Agus ya, kalau refleksi datang aja ke Ibu dan Pak Agus. Cuman kita waktu itu belum ngasih waktu ya, belum kasih waktu harus kapan. Cuman besok datang ke Ibu sama Pak Agus. Nah, kerjasama dengan wali kelasnya juga, anaknya tidak datang di Japri, nggak datang gitu. Itu bagaimana untuk menangani anak seperti itu gitu, mungkin bukan nanya, kita diskusi ya, apakah ada solusi gitu. Jadi kadang anak kita itu
kita ada ide, kita ada kemauan, terus yang 5 tadi teh kebutuhan teh 5 kebutuhan. Kalau mau sombong, insya Allah saya sudah menerapkan itu gitunya, karena saya itu ketika ngajar itu lebih ke ceramah, pokoknya saya masih paling ceramah gitunya. Kadang setengah jam diajak ngobrol aja gitu, keluhan-keluhan seperti apa. Kalau misalkan ada sikap anak, kenapa Neng jadi diam gitu. Terusan saya itu diprotes sama kelas 12 RPLA, sekarang memberinya Bunia, karena saya itu biasanya ketika setelah menyampaikan materi, yang ditanya itu bukan anak yang angkat tangan mau bertanya, tetapi anak yang diam, gitu ya. Ibu tuh aku mau nanya, ibu aku mau jawab betul. Nah, saya tuh kamu tuh udah bisa gitu. Dengan kamu mengajukan pertanyaan aja, kamu udah berani dan kamu udah bisa gitu. Nah itu mungkin yang pertama saya pengen bagaimana menghadapi anak seperti itu gitu. Kebutuhan refleksinya mungkin seperti apa. Dan ketika kita hayo-hayohan wae oge, tidak ada kemauan gitu di anak nateh gitu. Padahal mah daku orang teh mau dihukum gitu kan, hanya gitu. Itu terima kasih. Assalamualaikum. Tepuk tangan buat Bu Nina. Oke, baik, terima kasih Ibu ya. Jadi ada anak, Bu Nina itu pernah mengalami mungkin ya, menemukan anak yang mohon maaf ya, koleksi video yang boleh dikatakan kurang begitu baik ya, sehingga Bu Nina ceritanya ingin merestitusi gitu kan, kalau bahasa kami itu ingin mencoba mengklarifikasi dan sebagainya. Namun justru jangankan untuk anak untuk berubah, untuk mau berubah, ketemu saja sama Bu Nina itu tidak berani seperti itu. Nanti kira-kira ada apa, seperti apa, apakah Bu Nina ini sudah secara pribadi, kata Bu Nina, saya ini sudah merasa mencukupi kelima kebutuhan dasar anak itu tersebut ya, seperti itu. Lalu bagaimana anak memandang Bu Nina seperti apa, sehingga anak itu entah itu takut mungkin ya Bu ya, atau mungkin malu yang berlebihan dan sebagainya, sehingga nanti harapannya si anak itu betul-betul sesuai dengan harapan Bu Nina. Barangkali ada yang mau jawab Bapak Ibu, kira-kira kenapa anak itu? Kan tadi ya, kalau menurut teorinya, ketika anak itu tidak tercukupi saja satu kebutuhannya, bisa jadi anak nakal itu gara-gara itu, seperti itu. Dan itu tidak hanya dikaitkan dengan kegiatan di sekolah saja. Jadi alangkah pentingnya menurut saya materi ini kita bedah bersama-sama, sehingga kita tidak bisa justifikasi anak nanti. Ya, nanti Bapak Ibu ada tayangan berikutnya. Ya boleh Pak Sep. Kenapa kira-kira Pak Sep? Ini kan diskusi Bapak Ibu ya? Diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya memberikan statement aja ya, atau tanggapan sesuai dengan pengalaman yang saya alami menghadapi anak-anak TPSM. Dulu waktu menjadi wali kelas ya, pengalamannya ya banyak, alhamdulillah, dari mulai emang mengoreksi hal-hal yang negatif, bahkan terjun langsung lah menjadi pemainnya ada. Ya itulah dilema bagi kita. Ternyata saya selidiki dari mulai background keluarga serta ya kenapa dia itu bisa bersikap seperti itu atau berperilaku seperti itu ya, sangat-sangat buruk sekali. Ternyata lingkungan dan terutama dari orang tua ya di rumah, ternyata orang tuanya ya disebut broken home lah gitu, berpisah antara ibu dan bapaknya, karena bapaknya baru, kadang ikut ibunya ya, bapaknya karena bapak tiri mungkin ya, karena ya namanya bapak tiri kurang perhatian, ikut bapaknya mama tiri kan, mama tiri juga seperti itu ya, ada nyanyian lah itu seperti itu. Berarti Pak kurang lebih berarti ya dari dari itu kira-kira apa yang tidak tahu? Ya dasar kebutuhan Kasih sayang. Betul. ya kasih betul sayang. Ya, dari kasih sayang. kebutuhan itu, mereka itu kurang kasih sayang dari terutama keluarga, orang tua. Ya Terus Pak, itulah. bagaimana tindakan Bapak saat itu terhadap anak itu? Ya saya tindakannya, karena saya belum berpengalaman, saya sempat mengajak Pak Agus juga visit ya, gimana Pak ini anak gimana ya, saya nggak pernah lapor ke Kaprok dan yang lain, saya hanya curhat sama Pak Agus.
coba sama Pak Asep ini dulu ini. Oh iya siapa? Saya ya sedikit dilakoni. Pertama ya pendekatan dulu ke anaknya seperti apa. Bahkan ketika anaknya nggak mau sekolah, saya sempat menjemputnya segala. Gitu. Karena waktu itu mau ujian ya. Ya bahkan ketika nggak mau, saya nggak ada motor karena dipinjam Pak Jenal ketika itu, saya sampai sempat bayar ojeknya juga Bu Murni itu pernah satu kali. Ya itu pengalaman lah itu. Karena mungkin yang saya dalami ya karena mereka itu kurang kasih sayang dan mencari hal-hal yang kesenangan di luar ya jangkauan mereka. Sebenarnya ya kalau kita butuh juga ya sebenarnya pelajaran untuk ya pengetahuan tentang ilmu seks itu perlu ternyata ya. Karena mau gak mau di handphone, jangankan kita gak bermaksud buka itu, saya kan buka Facebook, iklannya itu mau gak mau kan gitu. Iya iklannya iklan cantik sama PHS itu gimana nih? Kan saya nggak bermaksud buka itu, mau nonton ya CGP pengen rakul yang iklan gitu. Aduh, ya jadi rasanya asalnya nggak mau karena ada kesempatan mungkin ya itu setan yang karena itu bagian dari kesenangan Pak ya. Iya, mau nggak mau kita kan mencari kesenangan. Mungkin sedikit dan banyaknya perlu ada pendidikan tentang ke arah itulah anak itu. Oh baiknya kalau video kita konsumsi seperti ini kayak Pak Agus kan dikenalkan. Oh akibatnya seperti ini kan gitu. Mereka bisa sadar lah. Oh kalau saya nonton terus film-film yang tidak baik, oh akibatnya mental saya nanti jelek ini kan gitu. Yang iya, kalau neraka kan masih abu-abu, masih nggak tahu. Oke, kasih buka buat Iya Pak. itu. Cukup Pak? Ya cukup. Makasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya boleh Ibu. Bagaimana Ibu? Jenis kesenangannya apa? Soalnya ketika saya belum membuat kesenangan belajar, ya mereka nggak mau belajar senangnya itu. Gitu. Siap. Oke Bapak Ibu, tadi ya yang 5 posisi apa belum nanti kalau 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tadi kan disampaikan bebas bukan berarti seenaknya mereka. Tetap guru itu harus punya posisi kontrol. Nanti kita akan bahas selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru seperti apa. Yang dilakukan Pak Agus, Pak Asep, Bu Nina tadi itu namanya restitusi sebenarnya. Jadi tanpa Bapak Ibu sadari Bapak Ibu sudah melakukannya. Namun pertanyaannya seperti tadi itu. Berarti tugas Bapak Ibu bagaimana biar kesenangan yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kesenangan tadi ya, jangan sampai saya merasa ada perasaan anak ini teh sudah saya beri kesenangan, sudah beri kebebasan, penguasaan dan sebagainya, tapi kok tetap seperti itu. Bisa jadi itu hanya versi kita tanpa kita mengetahui versi mereka. Oleh karenanya nanti kalau di restitusi itu anak betul-betul akan menyadari secara intrinsik bukan dari ekstrinsik. Bisa jadi tadi cek Bu Nina, da abdi teh raosan mah atos pengenna ku abdi hayang naon wae ku abdi sok maneh kumaha ge belajar bebas gitu misalkan. Tapi anak tetap seperti itu. Nah nanti Bapak Ibu lanjut aja mungkin kita perlu yang namanya parenting. Karena mendidik anak itu ternyata tidak cukup di meja belajar yang dibatasi oleh waktu. Coba selama ini kita parentingnya kapan Bapak Ibu? Awal dan akhir. Awal dan akhir. Padahal ketemu anak setiap hari. Makanya jangan heran kalau sekolah kebagian goreng nawe wungkul ayeuna naon budak kitu kieu gorengna di masyarakat sekolah di bawah. Nah itu Bapak Ibu perlunya kita. Jadi kurang lebih seperti itu ya Ibu, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin Ibu tinggal mengetahui aja versi kesenangan bagi dia tuh apa sih yang ada konteksnya dengan pembelajaran kita. Contoh, kalau memang Ibu kan unik nih kebetulan Bu Nina itu dari sekian guru agama yang sudah setahu saya belum ada yang mempraktekkan secara langsung ngubur gunah gitu kan, misalkan ya. Nah, bisa jadi ada anak tiba-tiba jauh dengan Ibu, padahal Ibu udah memfasilitasi itu. Lah kenapa? Bisa jadi tadi dia tidak suka praktek langsung dengan dirinya, sehingga dia harus dengan manakin, harus dengan kain kapan warna pink mungkin gitu kan. Bisa jadi seperti itu, tapi tata caranya betul.
Jadi lebih cenderung kurang muhasabah diri. Da abdi Bapak Ibu ngiringan guru penggerak teh kurang lebih modul 1 sampai titik 2 itu bahkan lebih ke 4 Bu. Saya mah lebih cenderung muhasabah diri. Ternyata apa yang selama ini saya lakukan itu jauh sekali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara gitu. Dulu saya adalah guru sahau 2 gaplok. Sekarang kan tidak seperti itu, guru udah bukan relevannya lagi. Nah Bapak Ibu ini sebagai contoh saja ya. Jadi yang tadi Pak Asep itu kalau boleh saya sedikit memberikan kesimpulan, anak itu tadi betul Pak, Bapak secara tidak langsung menyampaikan anak itu butuh kasih sayang. Pertanyaannya saat itu Pak Asep memberikan kasih sayang enggak? Atau menggantikan peran orang tuanya minimal di sekolah tidak? Jangan-jangan anak pas datang itu malah dicarekan deh. Kalian yang mana nonton pornonya? Mana cincingan Bapak? Bisa jadi seperti itu. Enggak sebab budak teh butuh kasih sayang dari orang tua, datang ke sekolah pun tidak dapat orang tua pengganti. Kasihan kan? Anak itu di rumah dihakimi, di sekolah pun tersakiti. Nah, peran kita hari ini ya, kita hadir sebagai sosok yang dibutuhkan dari kelima dasar kebutuhan manusia itu. Seperti itu kurang lebih. Nah, Bapak Ibu ini ada contoh. Kurang lebih tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti kurang lebih yang diharap. Yang pertama Dimas ngomong gini, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira ini kebutuhan apa? Kebutuhan apa kira-kira? Dia bilang aku merasa bangga dan keren Bu. Apa kira-kira? Hah? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Oh tadi ini panjang kan? Kira-kira apa? Oke, yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku Bu. Oke, terus aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Dewasa. Terus menyetir mobil itu seru Bu. Apa? Pak itu apa? Kesenangan ya. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu jawabannya. Oke. Nah Bapak Ibu, aku merasa bangga dan keren itu penguasa. Ya, jadi dia merasa bahwa dirinya dikasih penguasaan secara penuh gitu kan. Bangga yuk urang kos gitu. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku itu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Itulah teman-temannya. Maka jangan heran kalau anak kita bawor, berdegong, sok ayahnya di kelas berkelompok-kelompok ngegeng-ngegeng kos gitu. Bahkan ketika kita kasih restitusi kurang diingatkan, oke? Budak kalau nggak jadi makan beli lebih, bahkan benci ke kita, membuli kita. Bisa jadi tadi kebutuhan 5 dasar pokok manusianya itu tidak terpenuhi. Salah satunya adalah kasih sayang. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, kebebasan. Dalam belajar ini Bapak Ibu kita terapkan sesuai dengan konten pembelajaran yang Ibu sampaikan. Gitu kan kalau bahasanya sekarang konten ya Bapak ya, seperti itu. Tergantung gaya belajarnya masing-masing. Ini juga meskipun sudah kita berikan, bisa jadi tadi Bu Nina mungkin bisa jadi kontennya sudah sama nih, sudah persis, sudah sesuai dengan capaian pembelajaran. Bisa jadi tadi itu gaya belajarnya berbeda Bu. Ya, bisa jadi tadi itu. Atau mungkin cara dia untuk komunikasi saja yang berbeda. Kan ada orang ya tipikal nu penting mah geus di tempat aya sok hayang manjang aya kan kawas gitu seperti ibu-ibu yang teh paranjang mah gitu nya gede gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu sama manusia siswa kita juga. Jadi kita tidak bisa memandang mereka sama. Karena kebutuhan manusia secara kontrol, maka kebutuhan manusia itu tidak sama melainkan berbeda seperti itu. Kemudian Bapak Ibu lanjut itu hanya sebagai contoh. Terus materi yang berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tadi teh Bapak Ibu orang geus capek ngalor ngidul, geus kumaha lah budak teh geus disangsi ku Pak Jamal di gerbang, ketemu lagi di ruang kelas
dengan bapak ibu disanksi lagi, padahal permasalahannya satu, atributnya tidak lengkap. Sementara di peraturan yang bapak ibu buat di kelas, siswa dari Senin sampai Jumat harus memakai atribut yang lengkap. Padahal kita tidak pernah melakukan restitusi, kita tidak pernah membedah permasalahan anak itu sendiri. Kenapa sih dia sampai tidak pakai atribut? Kita tidak pernah menanya dan sebagainya. Oleh karenanya yang timbul nanti anak itu bisa jadi benci ke kita. Ya, biasanya masa-masa SMA itu dua hal yang sering diingat oleh anak-anak ya, si guru baik dan si guru jahat, biasanya seperti itu. Nah, nanti kita jangan sampai jadi bagian itu, minimal guru baik. Bapak Ibu, ini ada menghindari tindakan nyaman dan hukuman. Jadi motivasi seseorang melakukan sesuatu itu kurang lebih ada 3. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mungkin Pak Jamal sering menemukan siswa yang rapi itu belum tentu dia itu disiplin. Saya datang ke sini pagi-pagi, Bapak Ibu, datang ke sekolah bukan berarti saya disiplin. Bisa jadi karena saya takut mungkin sama Pak Ardi selama sekolah, atau saya malu oleh teman-teman, sehingga motivasinya muncul dari luar, dari peraturan, bukan dari diri saya sendiri. Nah, saya menginginkan di sekolah ini baik gurunya, siswanya, motivasinya datang dari intrinsik. Nah, yang pertama tuh menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Banyak di kita seperti itu siswa kita. Rapi belum tentu dia itu sadar. Bisa jadi karena memang takut dengan Pak Jamal, takut dengan Pak Hendra dan Pak Aam, bisa jadi. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dek, kalau kamu 1 minggu ini rapi, ibu kasih hadiah. Biasanya ini sering terjadi di kelas-kelas. Bapak Ibu, ini juga kurang baik diterapkan. Sok saha anu bisa bapak dibere pakcoy, misalkan 1 kilo. Sok yang bisa bapak kasih istirahat lebih duluan, bapak kasih dan sebagainya. Ini sistem penghargaan itu atau imbalan ini juga menurut saya kurang begitu baik, sehingga motivasinya tidak akan stabil, motivasinya tidak akan utuh. Jadi ketika tidak ada hadiah, tidak ada yang memberi hadiah, bahkan tidak ada orang yang memberi hadiah itu, anak akan luntur kembali dengan kedisiplinannya. Misalkan kata Pak Jamal itu, sok kalau misalkannya kalian seminggu ini semuanya rapi, kami liburkan 1 minggu. Anak pasti berusaha untuk rapi, karena motivasinya dari luar, dan yang dia inginkan bukan disiplin, melainkan hadiah atau liburannya itu. Makanya hati-hati dengan imbalan atau penghargaan. Dan di kita masih ada, di budaya kita tuh di sini masih ada sistemnya penghargaan, masih ada sistemnya imbalan. Tapi yang seperti apa dulu? Nanti kita bahas berikutnya. Baik, yang terakhir itu menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Nah, ini yang kita cari, kebajikan. Ini yang kita cari. Jadi harusnya Hendra Irawan datang pagi ke sini itu bukan karena Pak Ardi, bukan karena malu sama teman-teman, tapi karena menghargai saja nilai-nilai kebajikan yang ada di diri saya sendiri. Bahwasanya saya kalau datang tepat waktu itu baik buat diri saya sendiri. Absen saya tidak bermasalah. Teman-teman juga mungkin tidak akan mencemooh saya, dan itu muncul dari intrinsik. Nah, ini yang harus kita bangun Bapak Ibu di sekolah ini. Makanya saya ketika ikut CGP menjadi sorotan bagi teman-teman, karena di budaya positif itu, karena kita pakai semi taruna Bapak Ibu, wah saya betul-betul habis dikasih pertanyaan, seolah-olah di di ruang kolaborasi itu saya umur nih yang jadi bulan-bulan teman-teman. Pak Hendra, bagaimana budaya positif yang diterapkan di sekolah Bapak? Sementara Bapak menggunakan sistem ketarunan, kan di tarunan itu mau dikir datang, Dek, kamu kenapa terlambat? Kan gak mungkin gitu, push up gitu kan, aturannya jelas. Nah, makanya Pak Jamal perlu tahu nanti orang yang, terutama orang yang di lapangan ini perlu tahu terkait budaya positif seperti apa. Dikhawatirkan kita kena undang-undang perlindungan anak. Gitu. Kurikulum merdeka itu bebas tapi terkontrol. Bukan berarti bebas enak sok kumaha ibu cek ibu pokoknya mah bebersih cek kudu teh. Bebersih kumaha maneh versi maneh. Bukan seperti itu. Dharma dipacok orai. Harus bertanggung jawab. Mana Bu RPP-na? Aya tadi RPP Ibu masalah bebersih teu pakai K3 misalnya seperti itu. Nah, oleh karenanya kita perlu ini. Nah, Bapak Ibu kurang lebih seperti itu. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu, seseorang melakukan sesuatu itu motivasinya itu. Selain tadi teh ya anak itu dimotivasi oleh 5 kebutuhan dasarnya. Nah, Bapak Ibu ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Menurut teorinya, kalau kita menghukum anak dan memberikan penghargaan, ini udah jelas gagal. Kenapa Bapak Ibu gagal?
kalau anak dihukum, kenapa kita identitaskan bahwa dia itu gagal? Kenapa? Kira-kira. Jadi Bapak Ibu, bahasa hukuman, bahasa imbalan atau penghargaan itu, ini menurut teorinya konsep disiplin. Jadi kalau di kita sementara ini di sekolah kita masih dipakai nggak ini? Masih dipakai nggak? Masih dipakai? Masih ada yang melanggar nggak? Masih. Berarti betul teori ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah oleh karenanya nanti bagaimana tuh kalau kayak gitu? Nanti kita bareng-bareng. Makanya saya bilang saya tidak bisa sendiri. Ya, hal yang paling saya pertama tulis ikut CGP Bapak Ibu, kekhawatiran saya adalah saya takut tidak diberi motivasi atau dorongan atau kolaborasi oleh rekan sejawat. Kebayangkan kalau hari ini saya harus mencoblos sendiri, padahal saya bisa sewa orang lain kalau hanya sebatas dokumentasi. Padahal ini kebutuhan kita bersama. Betapa enaknya kita jadi guru, anu coba nyarek ngalir ngidul, lalu dia dilakukan di sekolah barengan. Gitu. Nah Bapak Ibu, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Seperti apa? Hukuman itu Bapak Ibu, ini jelas-jelas menghakimi siswa, menghakimi taruna kita. Kenapa? Karena hukuman itu pasti menyakitkan. Hukuman itu pasti tidak nyaman. Nyaman tuh Bu, mau dihukum. Karena SD pernah dihukum, nyari hati kurang lebih seperti itu. Jadi ingat weh, napikeun ka urang nges SCD, S2, S3, tapi orang kolot, bahkan udah cari takut teh guru anu mah baheula nyepret orang pakai penggaris, manting orang ku penghapus. Ingat baik, karena yang dikasihkan bentuknya hukuman. Terus memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Karena akibat hukuman loba murid ngabohong. Kemudian murid menjadi rendah diri. Tidak ada dalam hukuman itu yang benar, kebanyakan salah gitu kan. Karena bentuknya hukuman. Kemudian bentuk penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu kalau penghargaan itu. Karena penghargaan itu akan efektif ketika ada harganya, ada imbalannya saat itu. Ketika orang sudah bisa meredika budak, aduh apalagi nih. Biasanya anakku semangat karena memang saya kasih hadiah. Ketika tidak ada hadiah, anak akan bertanya. Dan motivasi anak pun tidak akan muncul seperti itu kurang lebih. Jadi kurang lebih kalau bentuknya penghargaan itu tidak akan konsisten. Karena dia akan menghargai dirinya dan akan menghargai gurunya ketika ada imbalan itu sendiri. Ketika tidak seperti itu. Contoh, kita ketika melakukan perlombaan di kelas di sekolah, ya PKT misalnya, anak itu akan semangat olahraga demi apa? Demi hadiah. Tapi ketika tidak ada hadiah, anak tidak akan konsisten. Makanya yang kedua ini jangan lagi kita pakai nanti ke depan. Kemudian merusak hubungan sifat iri. Pasti nungaran diberi hadiah mah pasti sirik-sirik. Pasti mereka tuh saling apa ya? Saling kompetensi, ya. Bahkan tidak untuk kemungkinan mereka bersaing secara tidak sehat. Yang jelas dia dapat imbalan itu sendiri. Nah kemudian mematikan kreativitas. Apapun pasti dengan berbagai macam cara dia pasti ingin melakukannya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah di kurikulum Merdeka Bapak Ibu ada ranking tidak? Tidak. Kenapa? Karena tadi itu kalau masih dalam bentuk ranking maka itu bentuknya penghargaan. Gitu. Jadi dia akan semangat belajar karena ia dapat ranking. Apa yang saya lakukan dulu sejak SD sampai SMA sama demikian. Jadi saya nggak mau kalau ranking saya di rapot ranking 2 gitu. Saya harus ranking 1 bagaimanapun caranya. Dan ternyata Bapak Ibu ranking itu tidak membentuk karakter saya. Pengaruh kan harga beas gitu kan. Ranking teh hanya sebatas keren di rapot gitu aja. Makanya ketika rapotnya tidak dihargai, ngapain saya harus ranking 1? Dan coba Bapak Ibu tanya ke anak-anak kita. Mungkin motivasi belajarnya nurun karena sekarang sudah tidak ada ranking. Benar nggak? Bisa jadi. Dulu kan mungkin anak-anak berlomba-lomba karena apa? Karena di ranking malu kayak kalau ranking paling bawah. Sekarang tidak ada lagi. Nah, orang-orang yang terbiasa dengan ranking minat belajarnya pasti turun. Oke, baik Bapak Ibu lanjut. Kemudian ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini yang diharapkan di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi tadi apa? Hukuman. Pak ikut terus kumaha apa cara ngahukum budak? Nah budak yang melanggar berarti dibebaskan. Nah Bapak Ibu nanti kita ganti aja bahasanya ya dengan bahasa-bahasa lain yang lebih positif gitu seperti itu. Nah ini ada konsekuensi dengan restitusi. Beda nggak Bapak Ibu konsekuensi dengan hukuman? Ada yang tahu? Berbedanya apa Bu? Kalau konsekuensi itu berarti sudah tahu, sudah sadar bahwa itu yang akan dialami ketika dia tidak sesuai dengan
Kalau hukuman? Kalau hukuman berarti sebetulnya dia sudah tahu tetapi dia tidak mau menyadari dan tidak sadar ya Sip, dengan hukuman itu. luar biasa. Kalau saya boleh sama-sama berdiskusi Bu, kalau hukuman itu satu arah Bapak Ibu, tapi bisa nawar hukuman mah bener gak? Anak, kamu terlambat push up, udah harus push up meskipun berapa jumlahnya. Tapi kalau konsekuensi, ini hasil kesepakatan. Contoh tadi saya buat kesepakatan di awal, harusnya saya buat konsekuensinya. Kalau Bapak Ibu tidak tertib, bisa dikeluarkan dari ruangan diskusi misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, bedanya konsekuensi dengan hukuman itu seperti tadi. Hukuman itu hanya satu arah, hanya satu pengendali. Tapi yang namanya konsekuensi itu hasil kesepakatan. Itu namanya konsekuensi. Misalkan nanti kita buat kesepakatan kelas. Nanti kalau melanggar kesepakatan itu, jadi bahasanya bukan peraturan kelas lagi, karena tadi peraturan itu cenderung dengan hukuman. Ya, makanya anak-anak jangan heran, kan peraturan itu Pak dibuat untuk dilanggar, katanya seperti itu. Nah itu hilangkan paradigma semacam itu. Nah kemudian yang terakhir yaitu ada restitusi, yang murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah nanti restitusi itu lebih cenderung seperti Bapak Ibu pernah lihat podcastnya Om Deddy itu ya, dari Komuzar, kemudian siapa lagi? Dr. Richard, siapa lagi? Itu sebenarnya bentuk restitusi. Jadi mereka hanya menggiring opini dan yang bisa menjawabnya pun sebenarnya mereka. Dan pada akhirnya guru memberikan statement gitu bahwa dalam restitusi itu ada tahapan-tahapannya sebenarnya nanti ya. Kayak Bapak Ibu kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita ke depan insya Allah sekolah kita akan menghindari bentuk hukuman dan penghargaan. Dikhawatirkan tadi anak tidak konsisten dalam melaksanakan disiplin itu. Nah kemudian kita nanti akan berlakukan konsekuensi dan restitusi. Jadi enak nanti Pak Jamal kalau udah membuat kesepakatan. Nah makanya saya nanya ini di sekolah ini kesepakatan, konsekuensi atau hukuman yang selama ini kita pakai. Nah Bapak Ibu bisa menilainya masing-masing kurang lebih. Oke. Baik Bapak Ibu, nah ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Yaitu pengertian restitusi yang pertama itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Saya nggak kenal dengan Gosen, ya jelas tahu teorinya seperti ini. Kemudian ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kabayang Bapak Ibunya, lamun budak dihukum berarti menebus kesalahan. Kumaha itu carana biar anak itu betul-betul sadar tadi kumaha carana budak teh belajar dari kesalahan. Artinya anak setelah melakukan kesalahan itu dia akan sadar. Oh jadi lamun urang terus kumaha maneh masalahna? Engke mah Pak abdi moal kelas diri sabab lamun kieu teh dibahayakeun geuning Pak. Nah, kalau anak sudah kurang lebih berkata-kata seperti itu saja itu sudah termasuk restitusi. Kemudian ada tawaran bukan paksaan. Guru menawarkan, kalau gini bagaimana? Itu temaksa. Ai tadi mun push up maneh. Gitu kan? Nah, itu hukuman namanya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, mengutamakan menguatkan dan fokus pada solusi. Yang dicari solusi bukan masalah. Tadi itu Pak Asep. Jadi kalau ada anak yang sudah bermasalah datang ke Pak Asep bukan tambah masalah, Pak. Ya. Itu penggadaian. Itu jatuhnya tadi penggadaian. Harusnya anak datang ke Bapak itu solusi yang dia dapat gitu. Jadi budak kalau datang ke saya masalah, naon jang kira-kira solusinya cek ujang gitu. Lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, contoh hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Masih aya keneh teu diurang kieu? Teu aya. Tapi aya teu Bapak Ibu, guru marah dan kepada murid jadi takut aya? Banyak, termasuk saya. Aya teu guru anu sok nitah budak terlambat keberangan kumaha hese? Aya teu? Pertanyaan saya, apa hubungannya datang tepat waktu dengan WC? Apa? Jadi sangat tidak korelatif sekali. Mungkin di situ ada nilai-nilai efek jerah. Tadi itu kalau efek jerah jatuhnya hukuman. Kenapa tidak direstitusi? Seperti itu kan lebih ya. Oke, sehingga nanti kita akan jadi guru yang bijak dan santun. Jadi kita teh bagaimanapun anak melakukan kesalahan, tadi kayaknya buat kebun nanti. Dah hafal menaprak tinggulina mau dikubur gitu kan misalkan. Seperti itu kurang lebih. Oke, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan
praknya saat istirahat atau dikerjakan PR-nya saat istirahat sebanyak 3 kali lipat disanksi bisa budak teh. Nah ini kurang lebih konsekuensi. Jadi mana yang lamun kerjakan pelajaran ibu, sok kerjakan 3 lembar pokoknya ibu tanya nyaho. Sok mun maneh tinggal guru praktek jeung Pak Hendra nyeun bedengan opat, itu konsekuensi. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa lain menyelesaikan masalahnya. Nah ini yang perlu kita perdalami Bapak Ibu ya, seperti apa nanti restitusi. Nah Bapak Ibu, di sini ada 5 kontrol restitusi. Ini kenapa sering dilogokan sebagai tangan seperti ini. Coba Bapak Ibu boleh dikepalkan tangannya ke atas, nggak bau kan? Nah tepalin. Nah saya bisa melihat bagaimana cara Ibu mengapalkan. Ada yang kuat, ada yang tidak semangat, begini dan sebagainya. Nah Bapak Ibu yang bisa membuka atau menutup tangan Bapak Ibu kira-kira siapa? Yakin? Coba Bapak Ibu pegang tangannya. Bu Esin boleh dibuka tangannya. Nah buktinya Bu Esin tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Padahal menurut teorinya yang bisa membuka menutup itu dia dirinya sendiri. Sesuai apa? Sesuai 5 dasar kebutuhan tadi itu. Gitu. Gampang ya. Contoh saja. Nah, posisi kontrol restitusi itu Bapak Ibu nanti kita bisa posisikan diri kita yang pertama sebagai penghukum. Pak Hendra ini sebagai guru apa sih? Nanti Bapak Ibu bisa menilai teman masing-masing ya, terutama menilai diri sendiri. Saya ini ternyata menurut saya Bapak Ibu setelah ingin tahu teori ini, saya ini terpikir penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, kecuali saya manajer. Saya jadi sadar diri, aing teh salah geuning jadi guru teh. Pantesan budak mung deket jeung urang, da geuning urang teh penghukum. Nu kumaha cenah penghukum teh Pak Hendra? Nah, kurang lebih Bapak Ibu kurang seperti ini. Penghukum teh seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dan pernah deh menyepret budak Pak Hendra, pernah musafkeun. Tapi omongan Bapak bisa jadi tadi kita tidak diminati siswa, dijauhi oleh siswa karena kita tipikal kita penghukum. Benar Bapak Ibu nggak? Atau ketika muncul bahasa kasar saja, itu juga termasuk ke kata-kata verbal. kategori penghukum. Iya. Maksudnya ke verbal. Ya, Kalau ini ada suara tinggi, bisa jadi karena tadi kebutuhan dasar manusianya itu tidak terpenuhi. Saya tidak senang Munina ngomong tinggi-tinggi. Makanya hal yang paling terpenting kita untuk mendekati siswa tadi itu, kalau ada masalah kita restitusi, sebelumnya tadi diagnosis dulu, dia itu sebenarnya gaya belajarnya kayak gimana, terus kebutuhannya apa, permasalahan keluarganya seperti apa, gitu. Betul, makanya tugas guru itu saya ibaratkan seniman yang luar biasa, harus memerankan. Jadi mulai 1000 siswa ya kita harus 1000 peran, gak bisa hanya berperan satu saja. Makanya berbahagialah bagi ibu-ibu yang saat ini sedang dicintai oleh anak-anaknya. Berarti Bapak Ibu tanpa disadari sudah memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, biasanya ini guru yang yang dikatakan oleh guru-guru penghukum ini biasanya suka ngomong gini, patuhi aturan saya, awas ya. Nah, tinggalikeun maneh sakali-kali deui deuleu sia. Pernah Bapak Ibu? Saya pernah. Kamu mana masalah wae ngapa teh kieu we sebejaan wae di kamari keneh ge sepatu teh tong hejo. Sabulah luping nu sabulah hejo. Pernah Bapak Ibu? Saya pernah. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi Bapak Ibu gini, budak teh wah benerna. Gitu, ini teh yang verbal, belum lagi yang fisik. Ente ya bisa jadi Bu. Ya saya juga kan ketika tahu modal ini. Nah, pertanyaan saya, ketika Ibu tiis, abdi teh teu ngamak ka budak tapi cuek ka budak. Pertanyaan Ibu, kira-kira kebutuhan dasar mana yang tidak dipenuhi? Kasih sayang. Berarti Ibu tetap masuk ke sini. Itu harus seperti itu. Makanya Bapak Ibu, terkadang kita dipengaruhi oleh kebutuhan kita sendiri. Contoh, saya lamun keur pas saya jeung pamajikan ieu mah, datang ke sekolah, budak organ. Jujur saja, saya kan, saya. Artinya apa? Berarti saya belum bisa mengontrol 5 posisi ini. Berarti korbannya guru hanya beda sama saya siswa ya.
Sip. Benar aku. Ada dampaknya ke anak muda gitu. Betul. Setuju. Mungkin zaman dulu dia contoh abdi ngajarnya kerusing ya. Zaman dulu ulang balik gitu kan termasuk Iya, karena beberapa orang tidak nyaman yang zaman dulu ibu. Tapi kalau misalnya kita nggak nyaman dua anak kelas berantakan, kita telah resep ibu ya. Iya, itu teresep. Nanti Bapak Ibu, saya nanti berbagi untuk membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah Hormati ya. Jadi kata-kata yang harusnya pakai tanda seru kita ubah nanti. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ini Bapak Ibu persis saya sendiri. Kurang lebih seperti ini saya. Namun dengan tahunya teori ini saya mulai belajar berubah. Wah, salah ya saya lamun kayak kieu we budak teh maresepkeun karena diajar. Jauh-jauhan terus mentak urang gitu kan, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ada guru atau dari 5 positif itu ada guru pembuat merasa bersalah. Gitu ya. Nu kumaha? Biasanya guru itu deket tapi ujung-ujungnya teh nyalahkeun deh gitu ya. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Neng sini. Gitu kan. Kadieu geulis, kadieu. Tapi budak tetap terintimidasi. Kan niatnya memang gitu. Nah, seperti itu. Jadi cari cingna mah bagusnya. Aya naon juragan. Tapi bahasa kadituna dituruikeun gitu ya. Nah, biasanya kata-kata yang keluar itu lembut seperti ibu sangat kecewa dengan kamu. Emang budak senang mau gitu? Meskipun Video porno kayak gitu. oh gitu, ibu tuh galak kalau gitu. Tapi anak senang. Iya, itu berarti ibu waktu itu posisinya pembuat merasa bersalah. Maafkan ibu bisa gitu kan. Gitu. Tapi itu tujuannya mana kan? Iya, itu dengan bahasa lain itu kan kurang lebih seperti itu. Nah itu juga saya pernah lakukan Bapak Ibu. Makanya betapa gagalnya saya jadi guru. Kemudian berapa kali Bapak harus beritahu kamu, nah? Berapa kali? Pernah tuh? Pernah. Berapa kali sih gitu? Bahasanya santuy tapi aya nu dialungkeun gitu. Nah itu juga sama. Gimana? Ya. Gimana coba? Kalau maksudnya gini, misalnya budak dia sekolah untuk pakai helmnya, kumaha sia lamun tabrakan. Datang ngeunah tuh Bapak Ibu, meskipun lemah lembut bahasanya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, ini ada posisi teman. Nih, saya juga pernah di posisi ini. Posisi teman itu, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif. Biasanya mereka ngomong kayak gini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Contoh, Bapak akhirnya presentasi bayangannya nisa abdi ya negatif Bapak Ibu. Bapak, nah gitu. Pak, kerjasamanya. Bapak, abdi beda diberi ya Pak Ardi. Oh ya, please. Nah ini posisinya teman. Kadang positif, kadang negatif Bapak Ibu. Positif mungkin bagi saya sendiri. Hari ini ketika Bapak Ibu ngumpul, masuk ke video kamera saya, secara pribadi saya nggak positif. Belum tentu positif Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu ada kepentingan yang luar biasa, tapi hanya sebatas menghargai Pak Hendra hari ini. Padahal tujuan kita bersama hari ini adalah membangun budaya positif di sekolah, bukan di Pak Hendra atau di ATPH. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita bukan lagi tipikal guru seperti ini, tapi minimal seperti ini gitu kan. Kemudian Bapak Ibu lanjut ke segmen berikutnya, pemantau. Ada juga ternyata tipikal guru pemantau. Memantau berarti mengawasi. Biasanya guru tipikal ini tuh sering bertanya gini. Ada anak melakukan kesalahan biasanya kayak gini. Apa tuh peraturannya naon? Enggak sesekit itu. Nah, apa tuh? Coba bacakan peraturan. Biasa bahasa biasa, begitu biasa nyelekit. Saya pernah juga seperti ini Bapak Ibu. Naon mana nu tadi kertas naon eta teh? Pinter kasetnya, cak bapaknya. Ngerakeun tasa jero kelas eta. Gitu. Sanksi atau eksekusinya apa?
Misalnya tadi teh apa tuh mana ngelakuin pelajaran dia naon sanksinya begetan datar dan sebagainya entah ngamak makin sama gitu. Itu tipikal guru pemantau dan itu juga Pak Hendra. Tetap saya mah aduh luar biasa Bapak Ibu, loba dosa. Nah ini yang belum saya pernah lakukan Bapak Ibu. Ini ada tipikal manajer. Nukumaha cenah manajer Bapak Ibu. Biasanya seorang manajer itu sering berkata, apa yang kamu yakini? Misalkan dadak melanggar. Nah, kenapa kamu melanggar? Gitu kan? Kalau kurang menanya dan sebagainya, bahkan tadi di push up dan sebagainya. Nah, nanti ada restitusi Bapak Ibu, contoh restitusi kurang lebih seperti apa meskipun masih kaku. Karena ini masih settingan saya dengan siswa. Jadi saya pengennya mah idealis. Saya nyari kelas 12 apa namanya itu ya. Cuma budaknya sulit tetap sekolah. Meskipun hanya settingan anu aya we dinya tewak we si Ubreh si Rizka tewak. Settingan ya gitu. Bentuknya masih kaku. Nah, posisi manajer ini Bapak Ibu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi lebih cenderung budaknya dibuat sadar, bahkan budak sendiri yang akan tahu solusinya seperti apa. Jadi lingkup orang diingetan lebihkan ke rumah. Nanti tahapannya kurang lebih ada 3, Bapak Ibu. Nah ini contoh penerapan di posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap satu pacara. Ini contoh. Kalau tipikal penghukum pasti ngomongnya gini, patuhi aturan sekolah lalu berdiri depan barisan. Ya, disanksi. Pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Biar dia ngerasa salah gitu. Nah kalau posisi teman, ayolah tertiblah. Sok aja jadi kalau gitu ya, teruing gitu. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Tahu tuh, diri peraturan apa? Itu pengontrol itu tuh. Gitu. Jadi itu kalau pengontrol KWH orang itu guru pengontrol lah. Gitu. Boleh ketawain diri sendiri juga boleh. Ketika saya tahu teorinya saya ketawa terbahak-bahak sambil mikir, wah, saya guru gagal nih. Gitu. Kan kalau di video itu apa di YouTube itu ada guru gembul ya. Sekarang tuh lagi tren banget. Banyak solusi dari beliau gitu kan. Kalau belajar guru penggerak itu guru merdeka itu saya dari sana juga belajar gitu. Banyak sekali. Kemudian tipikal manajer, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Nanti anak akan jawab sendiri tanpa kita harus mengerahkan dia mana yang salah iya nyawa teu kudu gitu. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki kesalahan ini? Jadi anak yang ngomong, anak yang tahu solusi gitu saja. Nanti akan ada timbul pertanyaan, kumaha apa lah menges restitusi, gitu deui. Bisa jadi tadi 5 dasar kebutuhan manusia itu tidak terpenuhi. Itu aja berputar di situ. Nah Bapak Ibu, ini contoh di sekolah orang lain. Menurut Bapak Ibu seperti apa tipikal guru ini? Ini tipikal penghukum atau apa? Ya. Selamat menonton. Judulnya terlambat. Udah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang bukan terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Bu. Mentong kau Kayla, yang kerok gara-gara kau kita semua hampir tidak belajar. Benar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi yang lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Dari berikutnya nih. Selamat pagi anak-anak.
saya tidak hadir. Hari 1 terlambat, 2 terlambat, 3 tidak hadir, dan hari keempat dia paling duluan datang. Ada nggak penghargaan dari gurunya? Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau lagi. Kayla ke depan tuh. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Kali ini saya kan udah terlambat tuh, udah tenang setelah hukum. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Siapa kok? Kayla. Maafkan kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit suapin makan dengan mamaku baru saya di sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Aku hadirmu bunda, menjagaku di kecil dulu. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu, tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan bapakku suruh kerja di sini, tak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua menempati kak. Lepaskan Mak, lempar lempar. Saya kira kita menghukum kak. Hukum Mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Bapak Ibu, percaya tidak percaya, saya ini laki-laki. Tapi ketika saya tahu video ini, saya nangis Bapak Ibu. Karena tidak semua lelaki itu bisa meneteskan air mata. Tapi jujur saja, saya setiap putar video ini, entah karena memang saya sudah ditinggal oleh seorang ibu gitu. Bapak Ibu, coba kita ambil pelajaran dari yang tadi itu. Menurut Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pernah nggak ada di posisi guru semacam itu? Saya yang pernah berarti. Tapi Bapak Ibu pernah ada di posisi murid seperti itu? Pernah. Kumaha rasanya Bapak Ibu? Dendam. Apalagi? Karena bentuknya apa? Bentuknya apa tadi? Berarti ketika guru, kita lihat tadi guru tadi itu, berarti tipikal guru apa itu tadi? Penghukum. Tadi efek jerah dari hukuman itu apa? Murid tersakiti. Terus motivasinya apa? Siswa itu tadi pengen jadi insinyur. Bahasanya apa? Kalaulah bukan kata ibuku. Jadi itu bukan dari intrinsik. Karena hukuman itu pasti jatuhnya ekstrinsik. Karena takut saja gitu. Karena sering dihukum, padahal si anak itu belum diklarifikasi oleh gurunya. Jadi datang main hakim gitu. Nah, tugas kita tidak seperti ibu guru yang tadi seperti itu. Saya mencari, Bapak Ibu mencari bahan seperti ini, cari video ini. Hanya video ini yang mengena menurut saya gitu.
Oh, ternyata ketika saya ada anak yang terlambat dan sebagainya, kemudian tanpa sadari saya hukum secara tidak langsung, bisa jadi anak itu punya alasan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak dengan peraturan kelas? Ada yang mau berdiskusi? Kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Sementara ini yang kita pakai adalah peraturan kelas, peraturan sekolah. Kenapa kita harus membuat keyakinan? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Harus itu sebagai bentuk kesadaran dari sendiri sehingga memunculkan tadi yang disampaikan akan muncul dari motivasi fisiknya sendiri untuk menjalani bukan peraturan ya, keyakinan tersebut. Oke, terima kasih Bu Purni ya. Baik Bapak Ibu, di sini ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bapak Ibu tahu nggak kenapa polisi itu punya aturan bahwa mengendarai motor itu harus pakai helm? Kenapa? Untuk keselamatan pengendara. Pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu pakai helm, apakah Ibu ingat peraturannya atau ingat keselamatannya? Takut oleh polisinya atau takut oleh jatuhnya? Pasti takut oleh polisinya. Yakin? Coba Bapak Ibu buktikan. Ada polisi, tidak ada polisi, Bapak Ibu pakai helm. Berarti motivasinya sudah muncul secara implisit. Kalau Bapak Ibu masih meyakini bahwa menggunakan helm itu takut ditilang, berarti itu masih bentuk hukuman pandangannya. Berbeda dengan Bapak Ibu memandang bahwa ini sebuah kebutuhan buat Bapak Ibu. Tadi kebutuhan apa ini? Ya kebutuhan untuk survive gitu kan? Gitu. Nah, oke Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena kita tahu pentingnya hidup sehat gitu. Bukan karena takut Covid. Kalau masih takut Covid berarti itu jatuhnya kita masih menganggap bahwa itu peraturan. Nah, bedanya keyakinan dengan peraturan itu seperti tadi. Kalau Bapak Ibu masih menganggap bahwa menggunakan helm itu takut ditilang, berarti itu peraturan Bu Esin gitu ya, kalau seperti itu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kegiatan buat keyakinan kelas 11 PH nanti yang akan saya lakukan. Sengaja saya belum tempel fotonya karena yang pertama itu akan berdiskusi tentang peraturan. Karena hari ini baru masuk, saya belum buat keyakinan kelasnya. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, kemudian menempel keyakinan kelas. Kita tempel, ya. Kenapa? Karena tidak semua siswa itu mampu mengingat, ya. Bisa jadi harus tempel. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupaya pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuatnya. Nah, seperti apa nanti bentuknya? Nah, contoh nih. Dalam rumusannya ada yang disebut dengan tabel Y dan tabel X. Mohon maaf, tabel T dan tabel Y. Mohon maaf. Tabel T itu merubah kalimat negatif menjadi positif. Bapak Ibu, mohon ini dilupakan dulu sebelah sini ya, sebelah sininya, karena di tabel T itu tidak ada ininya. Tabel T ini hanya ini. Bu Muri kalau salah saya sampai ini ya, di rem. Ini tabel T ini Bapak Ibu merubah kata-kata negatif menjadi kalimat positif. Mohon maaf, saya tidak lihat peraturan di sekolah kita saat ini, tapi kurang lebih masih ada mungkin yang termasuk ke dalam kalimat negatif. Misalkan, contoh, jangan buang sampah sembarangan. Bahasa lagi, jangan. Berbeda dengan kata seperti ini, buanglah sampah pada tempatnya. Ramahan mana Bapak Ibu? Enakan mana didengar? Kata jangan dengan buanglah. Keyakinan kelasnya apa? Menjaga kebersihan. Jadi kayak Bapak Ibu nempel tadi di kelas, tekudu jangan berisik saat belajar kebanyakan. Simpel aja sesuai dengan kaidahnya tadi di sini nih. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, contoh tadi, udah berarti kalau Bapak Ibu ingin ingin kelas itu bersih, keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Kumaha lamun kayak budak melakukan pelanggaran, direstitusi. Apa yang direstitusi?
Artinya keyakinan kelas mana yang menurut kamu sudah kamu langgar? Oh iya Pak, menjaga kebersihan. Jadi itu kudu panjang gitu kan. Nah, satu di antaranya. Kemudian yang kedua, nih, jangan menyimpan barang sembarangan. Kalimat positifnya bagaimana Bu Ita? Nih, saya tipikal guru penghukum nih. Simpanlah barang pada tempatnya. Simpanlah barang pada tempatnya. Keyakinannya apa Bu? Keyakinan kelasnya? Hah? Menjaga kerapihan. Jadi sudah bukan bentuk lagi perintah negatif atau positif, tapi sudah bentuk keyakinan. Bapak Ibu, kalau ini Bapak Ibu terapkan, saya yakin 100% motivasinya datang dari luar. Secara ekstrinsik, kapaksa kadang budak teh, bahkan tadi baca-baca aja. Tapi kalau anak sudah melakukan, karena ini bentuknya intrinsik, menjaga kebersihan itu pasti dia sudah melakukannya. Dan ketika melakukan kesalahan juga, anak tahu posisi kontrolnya seperti apa gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan ya, beri tertib dalam menyimpan barang gitu kan. Atau ketertiban saja, lebih singkat lagi gitu. Kebayang Bapak Ibu wali kelas terutama, nanti di kelas itu kalau boleh saya sharing nanti, bukan berarti saya ini, tadi saya pengen sharing saja sudah sejauh mana sekolah kita, karena gini Pak Agus, Pak Kamal dan Bapak-Bapak yang lain, saya itu hal yang paling saya takutkan ketika saya ikut CGP ini, justru takutnya tadi itu hanya sebatas untuk diri saya sendiri. Jadi saya inginnya ikut CGP ada dampak buat sekolah ini. Saya tuh bisa ketika saya ikutan CGP ada perubahan naon sih yang bisa dilakukan. Dan ini ternyata tidak bisa Pak Agus saya sendiri, harus berkolaboratif sama teman-teman. Ini mah urang hal terkecil hanya nyadikin sekolah kurikulum merdeka kan lumayan. Hal terkecil aja, mulai dari keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas nulis oke, udah terapkan, udah keyakinan sekolah. Jadi bukan lagi peraturan sekolah, tapi keyakinan sekolah. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu boleh nanti ke bawahnya. Kemudian ada tabel Y. Tabel Y itu tadi terkait keyakinan kelas yang poin 1 contoh. Ini ada Jangan buang sampah sembarangan. Keyakinannya apa? Menjaga kebersihan. Nah, Bapak Ibu, kita ambil satu contoh saja. Ini ada keyakinan kelas, menjaga kebersihan. Ini di tabel Y ini ada yang harus terdengar, terlihat, dan berperilaku. Nah, yang terdengarnya apa? Mari kita jaga kebersihan. Boleh, atau yang tadi itu, buanglah sampah pada tempatnya, kalimat positifnya. Keyakinan kelasnya apa? Intinya menjaga kebersihan. Yang terlihatnya apa? Murid senantiasa membuang sampah pada tempatnya, atau tempat sampah diisi sesuai dengan jenis sampahnya. Kemudian yang berperilakunya apa? Nanti terlihat bahwa itu harusnya ada kurung tutup ya. Di sini ada yang kayak semacam gitu. Jadi nanti ada perilaku anak yang terlihat. Contoh ini ada jargon Lisa, lihat sampah, ambil. Gitu. Contoh seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa terapkan ini dalam mapel Bapak Ibu masing-masing. Kalau lebih seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tadi itu setelah kita memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia itu, kemudian kita sudah tahu posisi kontrol kita sebagai guru, ada 5 kan tadi. Nah, selanjutnya jika anak masih melakukan kesalahan, dalam artian kesalahan yang kita kontrol, berarti kita lakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu teorinya kurang lebih yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal baik bisa kita lakukan. Contoh seperti ini. Misalkan Ibu Dewi terlambat atau bolos datang ke sekolah. Kemudian saya panggil. Cara saya menyampaikan menstabilkan identitas itu seperti ini. Sebenarnya semua orang itu pernah melakukan hal salah, tapi bukan berarti harus melakukan salah lagi. Nah, sehingga Bu Dewi itu merasa diakui. Oh ternyata bukan cuma saya yang merasa salah. Jadi stabilkan dulu. Kadang kan ada anak sedang tawuran, lagi berantem, kurang ulah-ulah dicarekan, diambil kurang ngomong kalang yelo mah yang membahasa sayangnya. Ya, enggak apa-apa ge baheula teh pernah kaos maneh teh. Sarua bapak ge kudu percaya. Jadi budak turun emosi. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tanya tadi. Tapi Dewi kunaon kamari teh make bolos. Jadi kieu Pak, abdi teh bolos teh sareng-sareng ngiring sareng Ibu abdi ka mana? Ka jelas ngapain? Oh, nyaonya. Lah Bu Yabi mah di dieu. Salah gitu ya. Jadi divalidasi tindakan salah. Tapi menurut Dewi
lamun nek izin, lamun nek ninggalin kelasnya harusnya gimana weh? Ya harusnya izin sih Pak. Itu kamu tahu. Terus menanyakan keyakinan. Terus Dewi terang tuh bahwa orang pernah ngadamel keyakinan kelas bebarengan. Cing, menurut Dewi naon dilanggar kira-kira? Oh, ini Pak, masalah saling menghargai Pak. Itu kamu tahu. Jadi kumaha ge maka payuna? Nya ke mah Dewi pami bade izin, bade keluar teh bade izin ka Bapak. Yakin we? Yakin Pak tah gitu. Geunah teh. Nah, teh udah dipelototan. Udah capek energi atuh dipelototan. Nah, Bapak Ibu kurang lebih seperti itu di sini. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Contoh meskipun ini settingan. Bapak Ibu videonya ini saya buat kurang lebih ilustrasi saja. Bukan bentuk restitusi yang sesungguhnya. Karena restitusi itu tidak boleh ada penekanan. Ini masih ada bentuk penekanan. Jadi seolah saya manggil ke ruangan saya. Itu juga sama. Tadi saya ditulis dengan Bu Pepe, dengan Bu Murni. Katanya ini juga masih belum bebas ya Bu ya. Anak kalau dilihat dari 5 dasar kebutuhan manusia itu, anak tidak dikasih kebebasan. Harusnya restitusi itu dilakukan. Ayo udah kerdium di kantin, dia oke ngobrol. Ya, sahana gitu. Abri Asep. Lain Asep Bapak kemarin teh nguping. Asep teh seorang teh sekolah Asep. Mumpun Pak. Kunaon saya pamit sekolah? Ah biasa Pak. Abdi terasa kapaan. Kunaon we terasa kapaan? Da Pak, lamun kerja teh sok nyiwitan. Jadi sambil santuy ke kelas. Geus dahar can Pak, tah gorengan heula. Jadi serang-serang gitu Pak, sehingga anak teh ngerasa sieun gitu. Nah, mungkin tadi bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ibu PAI mungkin ya tadi. Bisa jadi mungkin Bu tadi itu anak memang betul-betul belum versinya dia saja kebutuhannya gitu. Kalau menurut Ibu sudah ya belum tentu menurut anak. Ini Pak Ibu ada satu contoh misalkan. Si Rizka mengumpulkan PR cerita tadi. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf sekali Bapak menggunakan ini apakah kamu tahu kenapa kamu Bapak menggunakan? Sebenarnya semua orang permasalahan semacam itu. Yang terpenting bagaimana cara kamu mencari solusinya dan memperbaiki kesalahan tersebut. Tidak mengerjakan tugas dari Bapak. Kemarin saya capek dan lupa. Kita membacakannya. Kira-kira apa kamu harus ingat dan keyakinan harus bisa. Saya baca di sebelah sini, baca dan teks sini kan pas. Nah, jika itu salah, keyakinan pasangan yang belum sesuai dengan kamu tahu. Nah sekarang kamu sudah punya solusinya. Jadi tanggung jawab pertanyaannya. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Siapa yang pertama saya minta maaf karena saya tidak mengerti dari Bapak. Terus saya juga tidak lagi terlalu malam dan terakhir saya bersedia dengan pesan dari Bapak besok pagi. Nah itu dong. Saya sangat senang diajak diskusi bersama Pak Henry Imawan. Ini harusnya tidak paksaan Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Ini contoh restitusi yang gagal. Artinya apa Bapak Ibu? Karena ini hanya sebatas tugas, jadi kemarin tuh jujur saja saya tuh pejuang centang biru aja sementara, tapi minimal ilmunya saya kantongi gitu. Nanti Bapak Ibu ini juga masih banyak kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu masih anaknya terlekan. Ya mungkin tadi itu saya tidak menghukum dia secara verbal, tuh omongan nanti. Ya, tapi batinnya kesiksa gitu. Ya seperti itu. Ini tuh Bapak Ibu salahnya lebih dari 17 kali jadi saya tuh emosi ya tadi sebenarnya. Ya begitu. Makanya saya bilang saya itu tipikal guru nomor 1 sampai nomor 4. Bapak Ibu, ini yang kedua si Rijal juga sama, tapi saya pikir ini juga akan menjadi ice breaking buat Bapak Ibu, bukan jadi pelajarannya. Nih, ini juga sama. Selamat siang. Ini gimana kabarnya kemarin? Oke, alhamdulillah kalau baik aja ya. Bapak mau istirahat kamu, tapi benar kan kamu istirahat kan? Ya Pak. Oke, sekali lagi Bapak mohon maaf untuk waktu aktivitas kamu, waktu istirahat kamu.
hanya ingin mengonfirmasi. Nah, Radia, kalau tidak salah kemarin kamu tidak melakukan lapangan ya? Ya Pak, soalnya saya tidak saling tetap saya sebenarnya. Orang tua main ke Jakarta. Wah, asik sekali ya kayaknya kalau kita main di Jakarta ya. Dulu juga waktu kecil pernah main di Jakarta dan sangat asik sekali. Nah, pertanyaan Bapak, apakah kegiatan kamu apa yang kamu lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan kegiatan sekolah kita? Belum Pak, soalnya saya tidak mengikuti kegiatan praktik lapangan tanpa seizin dari Bapak. Tapi Rida masih ingat keyakinan sekolah kita itu seperti apa? Ya Pak, masih. Nah, kalau ingat, kira-kira menurut Rida, keyakinan sekolah apa yang belum Rida lakukan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah. Nah, kira-kira sekarang apa yang bisa Rida lakukan sehingga kamu bisa menerapkan keyakinan sekolah kita? Saya bisa minta izin kepada penanggung jawab praktik lapangan dan kedepannya jika saya diajak ayah di Jakarta lagi, saya akan minta izin kepada penanggung jawab praktik lapangan sebelum ikut di Jakarta. Nah, betul sekali. Berarti sekarang kamu sudah paham bahwasanya kamu harus mematuhi keyakinan sekolah kita. Ya Pak, insya Allah kedepannya saya akan berusaha untuk kebaikan. Bagus. Baik dari terima kasih atas waktunya dan Bapak mengapresiasi atas kejujurannya. Semoga nanti kamu bisa mengikuti praktek kegiatan lapangan sesuai dengan jadwal dan tempat waktu. Saya juga bingung tadi, soalnya saya masuk semua tadi. Saya seringnya pemantau sih, tapi semua. Pemantau. Oke, baik Bapak Ibu, apapun peran kita hari ini, ya tentunya kita selaku manusia pasti pernah melakukan salah dan benar. Oleh karenanya saya selaku calon guru penggerak selalu mengajak Bapak Ibu untuk selalu kolaboratif karena ada nilai-nilai guru penggerak diantaranya ada kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid, serta satu lagi itu apa Bu? Saya lupa ya. Bapak Ibu, jadi mohon maaf jika saya saling ngajak Bapak Ibu, ini juga bukan untuk perubahan bagi diri saya sendiri, melainkan ada dampak untuk sekolah. Kedepan Bapak Ibu, saya sebenarnya ngiri dan saya sudah berdiskusi dengan Bu Murni. Di sekolah lain Bapak Ibu dari hari kemarin sampai hari ini ada coaching klinik terkait bagaimana suksesi CGP gitu. Nah kami hari ini kebetulan kumpul bagi Bapak Ibu yang ingin coaching klinik bersama kami meskipun kami tidak memberikan ruang secara khusus, hayu orang babarengan. Bukan berarti dulu pun kami bisa. Mungkin ada hal atau trik tertentu yang boleh bisa kami ceritakan Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu merasa kesulitan atau merasa masih ragu apa sih. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan karena saya juga CGP, karena ini kebutuhan kita. Ya, karena tuntutan kurikulumnya harus kurikulum merdeka. Manusia yang bisa menjawab semua itu selain teman-teman yang belajar dari PMM, sebenarnya CGP ini seperti itu. Abaikan patah integritas poin 10 yang terindikasi kami katanya terambisi dengan kepala sekolah, pengawas. Lupakan hal itu. Karena apa arti kepala sekolah atau apa arti seorang pengawas jika tidak punya ilmu ini? Oleh karenanya Bapak Ibu, saya motivasi Bapak Ibu, mari bergabung bersama CGP. Sekarang masih ada kesempatan di angkatan 10 ilmu ini. Kami all out siap untuk mendampingi Bapak Ibu, baik penulisan esai dan sebagainya. Jadi nanti ketika saya ngobrol seperti ini akan sangat berkolaboratif. Mungkin sekarang mikir ngomong naon sekarang teh gitu ya. Seperti itu. Karena tadi itu buka PMM-nya tidak, ikut CGP pun tidak. Sementara sekolah ini butuh maju. Bapak Ibu, kita sekolah ini butuh maju, butuh seperti sekolah lain. Tidak lagi kita menyalahkan kepala sekolah, menyalahkan ada kepala sekolahnya gini, kata kepala sekolah mana lagi karena itu. Udah, kita akhiri semua itu, mari kita berubah bersama-sama. Jadilah kepompong hari ini yang akan berubah menjadi go. Terima kasih Bapak Hidayah. Saya Henry Rawat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.